Beda dengan kita. Udah kita kagak mau makan, yang buat istri kita. Istri lagi banyak pikiran. Keasinan, bukan sekedar keasinan, Pak. Panggil istri. Ini loh, lo mau kawin lagi? Makanan kebanyakan apa nih? Ya, garam. Dimaki-maki tuh istri. Iya. Jadi kita juga mencontoh lagi nih dengan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau memang kurang selera ya panggil aja datu istri. Mah, ini makanan enak banget mah. Ya, coba dah mama rasain dah. Tuh, disuruh, ayo rasain mah. Saya aja mau nambah ini. Karena enak banget seleranya, menunya. Coba dah mah. Kalau perlu mah kita suapin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha'a yadahu wa inna hadarna ma'ahu ta'aman waja'at jariyatun ka'annaha tudfa fadhahabat litad'a yadaha fit ta'am fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha thumma jaa'a a'rabiyyun ka'annama yudfa fa akhadha biyadi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yastahillu at-ta'am alla yudhkara ismullahi ta'ala alaihi wa innahu jaa'a bihadhihi al-jariyati liyastahilla biha fa akhadtu biha fa jaa'a bihadzal a'rabi liyastahilla bih fa akhadtu biyadi walladhi nafsi biyadi inna yadahu biyadi ma'a yadayhima thumma dzakara ismallahi ta'ala wa akala rawahu Muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para orang-orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tak lupa para guru-guru kita, para asatidz, segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, bapak-bapak haji, semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih melanjutkan yang menjadi pokok
pokok bahasan kita pada beberapa pertemuan yang lalu tentang kitab adabit ta'am. Ini kita membicarakan, menjelaskan tentang adab-adab dalam atau ketika makan. Wa an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, kunna, dahulu kami, idza hadarna ma'a Rasulillahi ta'aman, apabila dihadirkan, kami menghadirkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, akan satu makanan, lam nado, kami tidak meletakkan aidiyana, yaitu tangan-tangan kami, hatta, sampai, sehingga yabda'a Rasulullah, memulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayadha'a yadahu, lalu ia meletakkan tangannya. Bapak dan jamaah, hadis yang berikutnya ini masih menjelaskan sehubungan tentang adab-adab dalam makan, baik makannya dalam keadaan sendiri ataupun makannya berjamaah. Paling enak makan itu berjamaah, bareng-bareng. Al-jamaah rahmah. Bersama itu, bareng-bareng itu menyebabkan turunnya rahmat Allah. Jadi dalam segala hal apapun Bapak dan jamaah, kalau kita bareng-bareng enak. Ya, misalnya kita kerja bakti, membersihkan ruangan masjid, halaman masjid, itu akan mudah, cepat selesainya, dan juga bersihnya bareng. Kenapa? Karena berjamaah, bareng-bareng. Sehingga mengangkat satu barang pun yang kemudian barang itu akan diangkat sendirian tidak mampu. Jangankan bisa kita pindahin, keangkat pun nggak bisa. Dengan kita manggil teman, lalu diangkatnya dengan berjamaah, maka barang tadi yang memang itu agak berat, itu bisa dipindahin. Kenapa bisa dipindahin? Karena bareng-bareng bersama-sama. Makanya benar yang disampaikan oleh Nabi tadi, al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu, bersama itu akan menurunkan rahmat. Makanya ada slogan, kebersamaan itu indah. Indah. Bapak dan jamaah, sahabat yang namanya Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, saya ingatkan lagi, ulama-ulama kita mengingatkan kepada kita, kalau kita mendengar nama sahabat-sahabat Nabi disebut,
Ya, bukan saja sahabat Nabi yang 4 yang kita sebut dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bukan saja 4 sahabat itu. Bila disebutkan, kita disunnahkan untuk membaca yang disebut dengan at-taraddi. Apa itu at-taraddi? Yaitu mengucapkan radhiyallahu an. Itu disunahkan, disuruh, dianjurkan. Ya, kalau sahabatnya sendiri disebutnya seperti ini. Dari sahabat Hudzaifah sendiri, maka taraddinya radhiyallahu an. Kalau sendiri, kalau itu sahabatnya disebut 2 orang, bari taraddinya radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya disebut 3 orang bahkan lebih dan tidak terbatas, 3 lebih, lebihnya enggak dibatasi, maka taraddinya radhiyallahu anhum. Jadi jangan kita diem baik ketika nama sahabat Nabi itu disebut. Ucapkanlah taraddi. Apa itu? Ucapan radhiyallahu anhu kalau sendiri sahabatnya. Kalau 2 anhu ditambahin dengan ma di belakangnya menjadi radhiyallahu anhuma. Kalau sahabatnya 3 orang lebih menjadi radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan Bapak dan jamaah. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu an bercerita, dia, kunna, dulu kami. Ya, dulu kami menghadirkan jamuan makan bersama Rasulullah. Jadi sahabat ini makan bareng sama Rasulullah. Ya, bareng. Lam nado aidiyana, kami tidak meletakkan, tidak narok tangan kami. Jadi enggak, itu makanan yang sudah dihidangkan, sudah disiapin, udah ada di hadapan Rasul, di hadapan kami, di hadapan sahabat. Apa kata sahabat? Lam nado aidiyana, kami enggak main apa itu ya? Enggak main, kalau bahasa kampungnya apa itu? Dia enggak main nyomot. Ya, enggak main nyomot. Hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadhu ayatahu, sampai Rasul memulai narok tangannya di makanan. Apa maksudnya? Sebelum Rasul itu ngambil makanan, memulai makan. Sahabat nggak berani, Pak. Sahabat gak apa? Nggak berani. Kalau bahasa sayanya nggak main cogroh. Ya nggak main nyogroh baik. Sahabat nggak berani, main ngambil aja. Sebelum apa? Sebelum Rasul mulai. Ini artinya apa? Fihi bayanu hadal adab. Ini
penjelasan tentang apa? Tentang adab. Adab ketika apa? Ketika makan. Ini kan kepada Rasulullah, betul. Sehingga ulama bagaimana? Apa kata ulama? Fihi bayanu hadzal adabi. Ini menjelaskan tentang adab. Wa huwa, dan dia itu bila berhadapan, kita kan nggak mungkin ketemu sama Rasulullah, Pak. Jauh. Jangankan ketemu dengan Rasulullah, ketemu dengan sahabat-sahabatnya juga nggak bakal. Jangankan ketemu sama sahabat-sahabatnya, ketemu para tabi'in juga nggak ketemu. Jangankan kepada tabi'in, kepada tabi'in, ulama-ulama kita yang sudah duluan, nggak ketemu kita. Boro-boro kita ketemu dengan Rasulullah. Artinya, ketika seseorang makan bersama Rasulullah, adabnya jangan mulai naruh tangan dulu tuh di makanan sebelum Rasul mulai. Sekarang sama dengan orang-orang yang lebih tua, kita makan bareng. Orang-orang yang punya keutamaan. Sama, Pak. Artinya ada di hadapan kita orang-orang yang lebih tua dari kita. Al-kabir, kemudian orang-orang yang punya keutamaan, punya derajat dah tuh. Misalnya di hadapan para kiai kita, para habaib, para guru-guru kita, kebetulan kita makan bareng. Jangan main apa be kita, nyogroh be. Biarin dah, lapar gak lapar, tahan dulu. Tahan dulu, itu adab, Pak. Adab. Seorang ulama, dia bilang, saya belajar adab 30 tahun. Setelah belajar adab 30 tahun, baru saya belajar ilmu 20 tahun. Jadi belajar adabnya 30 tahun, belajar ilmunya 20 tahun, Pak. Adab dulu dikedepankan, makanya nih orang-orang tua kita dulu begitu. Jangan dikedepanin ilmu. Ilmu sih banyak, tapi adabnya tuh, depanin adab dulu katanya. Tuh, orang-orang tua kita dulu begitu, Pak. Ilmu sih banyak katanya, teman adabnya kurang. Jadi ilmu, adab dulu di depan, baru ilmu. Jadi kalau mau main tuaan, jadi tuaan adab daripada apa itu? Ilmu. Ini adabnya, Pak, begitu katanya. Ya, sehingga kami, kata sahabat Hudzaifah, enggak naruh tangan kami itu di makanan sebelum Rasul memulai dulu. Memulai dulu. Fajaat wa inna hadarna ma'ahu ta'aman. Kami menghadirkan bersamanya, bersama Rasulullah akan makanan. Fajaat jariyatun, tiba-tiba datang seorang jariyah. Siapa jariyah? Al-mar'atu syabatu, seorang perempuan yang muda. Tiba-tiba datang seorang perempuan nih yang muda. Ka'annaha tudfa, seakan-akan dia terdorong karena pengen buru-buru cepat. Mungkin perutnya udah lapar, tahu-tahu nyogro bae itu si perempuan tadi di hidangan yang sudah disiapkan. Padhahabat litado'a yadaha fit ta'am, nih si perempuan tadi pengen naruh tanganan di makanan tadi, tangannya untuk mengambil terlebih dahulu. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha,
Lalu Rasul ngeliat tuh tangan si perempuan tadi mau mengambil duluan, dipegang sama Rasul tangannya. Maksudnya jangan. Begitu udah mau ngambil dipegang sama Rasul tangannya, dipindahin. Tsumma jaa'a a'rabiyyun. Kemudian datang lagi orang Arab Badawi yang tinggal di pegunungan di pedesaan. Nah, jangan salah mengartikan nih, Pak. Ada Arabi, ada A'rabi. Ketika disebutnya A'rabi, orang Arabnya bukan orang Arab kota, tapi orang Arab yang tinggalnya di pegunungan. Di pegunungan tinggalnya, di desa-desa jauh dari keramaian, itu namanya A'rabi. Tapi orang-orang Arab yang tinggalnya di perkotaan, yang sedikit sudah ada kemodernan, itu disebutnya Arabi. Itu bedanya Arabi dengan Arabi. Tiba-tiba datang lagi seorang Arabi yang disebut dengan Arab Badawi. Kalau kita nih suku yang ada tinggal di pedalaman Banten di sana disebut dengan suku apa tuh? Baduy. Jadi Arab juga ada. Arab. Kan nama yudfa, sama seperti perempuan tadi yang datang. Udah main nyogroh bae itu apa? Makanan. Fa akhadha biyadihi. Lalu Rasul megangin tangannya. Maksudnya nyingkirin. Jangan main nyogrok baik. Tuh kata Rasul. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innas syaitana, sesungguhnya setan, yastahillut ta'ama, akan ikut makan bareng." Jadi setan lo akan ikut bareng makan. Illa alla yudkarasmullahi ta'ala alaihi, apabila tidak disebut nama Allah di atasnya. Jadi setan akan ikut bareng bersama-sama makan kalau enggak diawali dengan apa? Bismillah. Paling tidak bismillah dah. Apalagi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ketika kita berjamaah, bismillahnya jangan disir bacanya, jangan dipelangin. Bacanya disuruh agak apa? Keras. Tujuannya supaya yang lain mungkin dia lupa, dengan adanya di sebelah kita bismillahirrahmanirrahim, dia jadi ingat, oh iya belum baca bismillah. Akhirnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tujuannya bacanya disunahkan agak keras. Jadi setan itu akan ikut bareng makan. Apabila ketika makan itu tidak diawali disebutnya nama Allah, artinya tidak membaca bismillah. Wa innahu jaa'a bihadhil jariyati liyastahilla biha. Rupa-rupanya yang tadi ada seorang perempuan yang main nyogroh baik, pertama adabnya bukan seperti itu, ini di hadapan Rasul. Di hadapan Rasul. Yang kedua, si perempuan ini kagak baca apa tuh? Bismillah. Termasuk tadi seorang Badawi, orang Baduy, juga sama main nyogroh baik, main ngambil baik.
Walladzi nafsi biyadihi. Nah, Nabi bersumpah dengan menyebut, demi yang jiwaku berada di kekuasaan Allah. Ini sumpah. Nabi bersumpah, artinya Nabi amat menekankan tentang apa? Inna yadahu fi yadi ma'a yadaihi ma. Sesungguhnya tangannya si Badawi itu pada tanganku, pada kedua tangan si Badawi tadi. Tsumma dzakara asmallahi ta'ala wa akala. Kemudian ia menyebut nama Allah dan makan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ketika kita makan berjamaah di tempat kita makan berjamaah itu ada yang lebih tua, mungkin tua karena umurnya, tua karena ilmunya dan lain sebagainya. Jangan kita memulai dulu sebelum yang tua tadi memulainya. Yang kedua, kesimpulannya, awali dengan membaca bismillah. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ma'aba, tidaklah Rasulullah mencela. Rasul enggak pernah mencela makanan. Ta'aman qattu, makanan sekali-kali. Jadi begitu dihidangkan nih Rasul, dilihat menunya, Rasul kurang seneng. Atau juga mungkin kurang garamnya, kurang sesuatu yang membuat berkurang rasa. Rasul nggak pernah mencela. Nggak pernah mencela tuh makanan. Inistahahu akalahu. Kalau Rasul menginginkan berselera melihat itu makanan, akalahu, dia makan. Ya makan. Wa in karihahu, kalau Rasul itu kurang menyenangi nih menu makanan yang sudah ada di hadapannya, tarokahu, Rasul nggak memakannya. Beda dengan kita. Udah kita kagak mau makan, yang buat istri kita. Istri lagi banyak pikiran. Keasinan, bukan sekedar keasinan, Pak. Panggil istri. Ini loh, lo mau kawin lagi. Makanan kebanyakan apa nih? Ya, garam. Dimaki-maki tuh istri. Iya. Jadi kita juga mencontoh lagi nih dengan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau memang kurang selera, ya panggil aja datu istri. Mah, ini makanan enak banget mah. Ya, coba dah mama rasain dah. Tuh, disuruh, ayo rasain mah. Saya aja mau nambah ini. Karena enak banget seleranya, menunya. Coba dah mah. Kalau perlu mah kita suapin tuh istri. Suapin coba. Gimana mah? Wah, gimana nih? Wah, loh ini kok keasinan banget. Nah, jadi kita kagak ngapain itu? Enggak maki-maki. Ya Allah, begini. Terdapat pada pribadi Rasulullah itu menjadi contoh kita. Tuh. Kenapa kita mengikuti apa yang
dilakukan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah. Ya, luar biasa ini, Pak. Ya, kita sering dengar tuh ayat dibacakan, apalagi dikit lagi nih, ini udah bulan Safar. Asal udah bulan Safar langsung masuk ke bulan apa itu? Rabiul Awwal. Kita sebutnya bulan Maulid. Pasti ayat selalu dibaca dalam muqaddimah. Di sela-sela ceramah dari para kiai kita. Para penceramah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada pribadi Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Tidak ada contoh yang lebih sempurna bagi kita umatnya kecuali mencontoh kepada Nabi. Mencontoh kepada Nabi. Tidak ada salah, Pak. Kalau kita mencontoh Nabi, Nabi itu nggak ada salah perbuatannya. Kenapa Nabi tidak ada salah? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah wahyu yang sudah pasti benarnya. Tuh, berangkat dari yang kecil-kecil dulu, Pak. Ayo kita contoh Nabi. Kita contoh Nabi. Tidak ada nabi yang seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali akan membuka pintu surga, ana awwalu man yastabtihu babal jannah. Saya orang yang pertama kali nanti akan membuka pintu surga. Bukannya Nabi Adam, bukannya Nabi setelah Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Isa. Bukan yang pertama kali membuka pintu surga. Kecuali yang membuka pertama kali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi buka itu surga, begitu dibuka itu pintunya, tercium harum yang luar biasa itu surga. Dengan fasilitasnya. Yang fasilitasnya tidak bisa kita bayangkan, mala ainun ro'at. Tidak bisa dibayangkan oleh mata. Saking namanya itu fasilitas. Semua yang ada disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang masuk surga. Namun apa yang terjadi Bapak dan jamaah? Nabi begitu buka, pintu surga terbuka, Nabi enggak mau masuk duluan ke dalamnya. Nih pimpinan yang begini nih. Ini yang harus kita ikuti. Pimpinan yang kayak begini. Nabi diam di depan pintu surga. Sehingga umatnya pada masuk. Dilihatin satu-satu. Lihatin satu-satu, Pak. Dari kalangan keluarga Nabi, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para wali-wali Allah masuk satu. Nabi panjang matanya. Melihatin. Mana nih umat aku masih ada yang belum masuk. Masih ada umatku yang belum masuk. Kenapa Nabi bisa kenal? Padahal tidak bertemu dengan Nabi, tapi Nabi masih ngarep-ngarep, mana umatku ini. Ya. Pertama Nabi mengenalnya, salah satunya dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang kita sebut dengan sholawat. Fa inna sholataka ma'rudatun alayya, sholawatmu ma'rudatun alayya. Setiap kita baca sholawat, sholawat kita akan diperlihatkan di hadapan Nabi. Kagak pakai nanti hari kiamat. Wah, dari situ Nabi kenal kepada umatnya. Sampai yang terakhir masuk Nabi. Ya, jauh. Ini yang biasanya. Ya, yang baca sholawat di hari Jumat, di malam Jumat. Ini belum juga kelihatan mana nih. Ya Allah, Pak, luar biasa. Gitu.
Ayo kita balik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyakin sholawat, hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.